Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 11 IPA maupun IPS. Untuk daring atau PJJ pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin kalian pelajari secara literasi, baik itu melalui buku paket maupun slide PowerPoint yang saya berikan. Kita akan melihat lebih detail bagaimana peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada saat itu atau pada tahun 1945. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian semuanya berdoa terlebih dahulu, kemudian jangan lupa absen, kemudian simak video dengan baik. Nanti untuk tugas dan sebagainya hari ini bisa lihat di grup WA. Kita mulai pembelajaran hari ini. Topik atau materi yang akan kita bahas yaitu peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya kita akan melihat bagian konsep yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, di situ ada proklamasi kemerdekaan, peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kemudian apa yang terkait di sana adalah peristiwa-peristiwa penting seperti pembentukan PPKI, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi. Selain itu, yang menjadi pelengkap adalah pembentukan badan-badan negara yang menunjang adanya proklamasi 17 Agustus atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita membahas tentang peristiwa tersebut, alangkah lebih baik kita mencoba untuk flashback sebentar, di mana peristiwa-peristiwa atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak akan tercapai atau belum akan tercapai jika kemungkinan tidak ada peristiwa yang sangat penting pada saat itu, yaitu di mana setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan di dalam medan pertempuran di Asia Pasifik tahun 1943 sampai 1944, Jepang mulai mengkhawatirkan kemungkinan serangan sekutu di sana terhadap wilayah jajahan Jepang di Pasifik, termasuk Hindia Belanda atau yang pada saat itu adalah atau yang kita kenal saat ini adalah Indonesia. Maka untuk tetap mendapatkan dukungan dari wilayah jajahan Jepang memberikan janji kemerdekaannya kepada wilayah-wilayah jajahannya, terutama pada Indonesia yang sampai pada saat itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang, yang kemudian dikenal dengan janji September 1944. Berdasarkan perjanjian itu atau janji September itu mendapat respon yang kurang baik terhadap atau dari Jepang sendiri. Kemudian Jepang membuat sebuah badan-badan yang terkait dengan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa atau hal-hal yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya yang pertama adalah dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bisa kita lihat di sini,
BPUPKI pembentukannya diawali pada tanggal 1 Maret 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI atau pada saat itu disebut dengan Dokuritsu Jundi Kosakai. Kemudian tujuan dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan negara Indonesia merdeka. Pastinya ini sangat hati-hati Jepang dalam membentuk sebuah lembaga terkait dengan usaha untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Untuk wakil kedua yaitu Raden Panji Suroso dan beranggotakan sejumlah 63 orang. Perlu bicara di sini banyak yang beranggotakan adalah orang-orang Indonesia. Ya pun ada beberapa dari Jepang karena pastinya Jepang tidak mau dicurigai oleh bangsa Indonesia. Berikutnya BPUPKI melakukan sidang pertama setelah dibentuk. Dia melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia pada saat itu. Yang pertama, Muhammad Jamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan menyampaikan usulan dasar negara yang terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian di hari berikutnya, Bapak Supomo pada saat itu, tanggal 30 Mei, mengusulkan dasar negara pula. Yang pertama terdiri dari persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Kemudian yang hari berikutnya, tanggal 1 Juni 45, Bapak Proklamator kita Soekarno memberikan pandangannya terhadap dasar negara kita. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasional atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkedaulatan yang berkebudayaan. Pada 10-16 Juli, BPUPKI mengadakan sidang kedua dan menghasilkan rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia merdeka. Selanjutnya, setelah melakukan sidang, BPUPKI kemudian membentuk sebuah panitia 9 untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dari rapat BPUPKI. Dibentuklah panitia 9. Panitia ini beranggotakan 9 yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian atas usul Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang itu berlaku supaya agama-agama lain bisa hidup berdampingan di negara Indonesia. Pastinya tujuannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan BPUPKI sudah, peristiwa berikutnya adalah dibentuknya
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI atau Dokoritsu Jumdi Inkai dibentuk pada 17 Agustus 45. Tugasnya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI membuat usaha penyelidik kemerdekaan Indonesia, kemudian panitia persiapan mengesahkan yang diketuai oleh Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, ketika dengan anggotanya adalah 21 anggota pada saat itu. Kemudian peristiwa terkait dengan kemerdekaan dulu yang tidak kalah pentingnya adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana di situ Sultan Syahrir dan golongan pemuda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur Jakarta dengan hasil bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Ini melihat Sultan Syahrir dengan anak-anak muda itu melihat bahwa ada sebuah kekosongan kekuasaan di sana karena Jepang mengalami kekalahan di Perang Asia Pasifik, terutama dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu. Akhirnya mengalami lemahnya kekuasaan karena Jepang sibuk dengan mengurusi wilayah-wilayah kekuasaannya yang dibombardir oleh sekutu. Mereka kemudian para tokoh-tokoh muda dan dipimpin oleh Sultan Syahrir, mereka kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan dari tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, supaya tokoh-tokoh yang terkemuka itu tidak dipengaruhi oleh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Itu tujuan utama kenapa harus dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian setelah peristiwa Rengas Dengklok, kami di sana di Rengas Dengklok, Soekarno tidak mau langsung mengikuti arahan pemuda. Soekarno ingin lembaga-lembaga berdasarkan PPKI itu langsung bisa menjalankan tugasnya memerdekakan berdasarkan keputusan lembaga itu. Kemudian disusunlah naskah proklamasi. Ini penting pada peristiwa proklamasi Indonesia. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Soekarno dan Bung Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ikana Yusuf Kunto membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksana Tandasi Maida atau Laksana Muda Maida. Nah, di situ Soekarno memimpin karena sekali lagi tidak mau langsung di Rengas Dengklok memerdekakan berdasarkan rapat, harusnya berdasarkan keputusan karena penting buat sebuah negara, terutama negara Indonesia. Rapat tersebut bertujuan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian kalimat pertama naskah proklamasi kemerdekaan diusulkan oleh Ahmad Subarjo, kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta, kemudian ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, itu peristiwa yang penting bagi kemerdekaan Indonesia. Sampai penyusunan teks proklamasi pun harus disusun oleh ketiga orang dan dilakukan berdasarkan rapat. Karena memang peristiwa yang nanti menjadi tolak ukur atau menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah, tak kalah pentingnya adalah awal proklamasi dikumandangkan atau detik-detik proklamasi. Awalnya proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17/1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi
dilakukan oleh Soekarno, dipimpin oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah proklamasi atau teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera. Latif Hendraningrat dan S. Suhud ditugasi mengibarkan bendera pada saat itu. Pastinya mereka sangat antusias karena merasa Indonesia sudah merdeka dan diakui seterusnya oleh dunia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai, bisa kita lihat disimpulkan bahwa berkat jasa para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir pada saat itu. Mereka tokoh-tokoh yang langsung bergerak cepat memikirkan ke depan bangsa Indonesia jangan sampai mendapatkan penjajah baru, karena pastinya Jepang kalah terhadap sekutu, kemudian pastinya nanti sekutu akan masuk untuk mengambil kekuasaan Jepang. Hal ini dimanfaatkan cepat oleh para tokoh-tokoh tersebut sehingga bisa kita merdeka dan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan adanya proklamasi itu diperlukan sebuah penyebarluaskan. Nah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kemudian disebarluaskan. Adam Malik mengambil salinan proklamasi diserahkan pada Asa Bafaqih untuk diteruskan pada Panghulu Lubis yang kemudian disiarkan melalui corong radio kantor berita Dumai. Kemudian Maladi dan Yusuf Runodipuro, pemuda yang bekerja di stasiun radio, mengambil alat pemancar dan menyebarluaskan ke pelosok negeri. Karena pada saat itu memang baru radio itu kan, sampai saat ini kita kenal dengan nama RRI, Radio Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ juga, penyebaran berita itu juga dimuat di surat kabar yang pertama. Muat berita proklamasi adalah Cahaya Bandung dan Suara Asia Surabaya. Ternyata pada saat itu sudah ada media cetak yang memberikan informasi-informasi penting, atau kalau sekarang media online, media cetak juga masih eksis dan seterusnya. Kemudian keduanya lalu ditutup oleh Jepang. Nah, ini dampak dari penyebarluasan itu, karena pada saat itu memang dikuasai Jepang. Kemudian surat kabar tersebut ditutup oleh Jepang. Muncullah surat kabar Suara Merdeka Semarang yang juga menyebar sangat semangat kemerdekaan. Jadi selain di Bandung, selain di Surabaya, Semarang juga menyebarkan kemerdekaan Republik Indonesia selain melalui radio. Nah, dari hasil sebaran-sebaran tadi, dari hasil penyebaran berita tadi, rakyat Indonesia pastinya mendengar hal itu mempunyai reaksi yang sangat luar biasa, karena itu sangat-sangat diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menyambut baik dan sukacita berita tentang proklamasi bendera merah putih berkibar di mana-mana. Coret-coret anti-imperialisme dilakukan setiap sudut kota, terutama ditujukan pada pasukan sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Rapat di lapangan Ikada atau mengadakan rapat besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Itu reaksi-reaksi dari masyarakat rakyat Indonesia karena saking gembiranya mendengar kabar Indonesia merdeka dan berteriak sekali merdeka tetap merdeka. Mereka harus mempertahankan sampai sekarang. Itu peristiwa-peristiwa penting di mana
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terlaksana di tahun 1945. Baik, sementara materinya itu dulu, kita lanjut minggu depan dengan pokok materi. Dengan pokok materi adalah pembentukan perangkat-perangkat negara Republik Indonesia, awal kemerdekaan Republik Indonesia, dan nanti disusul dengan tokoh-tokoh yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas dari saya, tidak banyak, silahkan Anda cermati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap belajar, semangat, mengisi kemerdekaan dengan cara masing-masing, berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.